Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RSUD Sionegoro, akun TikTok. Oke, biasanya saya siaran live dalam YouTube. Nanti kami akan upload juga di medsos YouTube. Dan masih bersama saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan pagi ini tamu saya adalah beliau Dr. Catur Kurniawan, Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Wonosobo. Dr. Catur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo dok. Hai, sehat gimana Dr. Catur? Jadi alhamdulillah dokter dengan pikuknya kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus diupayakan harus sehat terus dokter. Oke. Dr. Catur emang anak nomor 4 ya? Iya. Serius? Jadi memang ini salah satu nama-nama dengan menggunakan nama angka ya dok. Iya. Karena banyak orang yang bilang juga catur ini apakah memang master? Oh gitu ya? Itu ya. Semua diharapkan hobi main catur atau gimana gitu ya? Iya. Jadi memang saya kira juga awalnya itu dok. Jadi waktu kecil juga sama bapak saya itu diajari catur dari kecil memang. Oh gitu ya, biar sesuai dengan namanya ya? Iya, mungkin menjiwai peran. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kakak nomor 3 diajarin main apa? Berarti nomor 3 tri? Nomor 3 ini anehnya ini dari 1, 2, 3, 4 ini yang namanya pakai angka cuma saya dok. Oh gitu ya? Jadi enggak yang jadi nomor Eka, 1 Dwi, Tri, Catur, ya? Panca. Wah, agak pelanggaran berarti. Iya, pelanggaran. Tiba-tiba. Oke lah, ini Dokter Catur yang hobi main catur. Beneran hobi main catur? Iya, dulu sempat hobi main catur dok. Sekarang nggak ada lawan dok. Oh gitu. Oke deh, ya kita ngobrolin nih yang sambil santai ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang fungsi dari instalasi gawat darurat. Sebetulnya apa sih yang membedakan instalasi gawat darurat ini dengan instalasi-instalasi yang lain? Kalau di RSUD kan ada instalasi rawat jalan, ada rawat inap gitu. Apa dok? Jadi memang instalasi gawat darurat itu ini dok, ini salah satu komponen. Salah apa bener sih? Bener lah. Oh iya, bener satu komponen. Jadi bener satu komponen yang ada di rumah sakit, semua rumah sakit. Wajib ada. Jadi untuk menangani kasus-kasus terutama gawat darurat itu dok. Jadi itu yang bisa diakses selama 7 kali 24 jam dok. 7 kali 24 jam. Tolong hitungin dong berapa dong? 7 kali 24 jam. Yang lain libur kita buka. Iya. Yang lain cuti kita buka. Yang lain work from hotel, work from anywhere anywhere di mana aja di sawah, di pokoknya kita tetap di rumah sakit. Kita tetap WFH, setia ya. Oke. Oh iya. Oke. Iya, kita setia dan perbedaannya dari jadi ini sama-sama. Jadi ada instalasi rawat jalan, Dok. Ada instalasi gawat darurat. Ini sama-sama pintu masuk. Pintu masuk menuju instalasi rawat inap kan menuju rumah sakit lah, dirawat di rumah sakit. Dan di IGD itu memang khususon atau secara khusus kita menangani kasus-kasus yang memang tidak bisa ditunda. Kalau rawat jalan itu kan ya rata-rata pasien stabil, kontrol rutin. Jadwal reguler. Kalau di IGD kadang datang jam 2 pagi, kadang datang jam setengah 1 pagi, jam 2 siang, jam 5 sore. Nggak sopan lah pokoknya. Datang waktu berbuka. Waktu berbuka ini. Baru bawa Allah malakasum tuh. Iya. Aduh, assalamualaikum. Mau periksa gitu ya. Betul. Baru mau membatalin ternyata kita harus menjahit. Iya, menjahit. Gitu jadi ya. Memang seperti itulah risiko pekerjaan dan juga tentunya kan kita tujuannya kan untuk melayani masyarakat ya dok. Jadi apapun itu yaitu komitmen kita yang ada di IGD. Kadang-kadang tuh sebagai karyawan yang bekerja di UGD rumah sakit itu ada rasa iri nggak sih sama bagian yang lain? Saya kalau lebaran mah poli kadang-kadang libur, kalau UGD enggak. Iya sih dok. Jadi kita kan nganu ya dok.
Sawang Sinawang ya. Iya. Sawang Sinawang ya. Jadi kan kelihatannya enak ya itu libur kayak gitu. Cuman ternyata memang itu, enak. Ya memang enak kalau IGD juga libur ya, tapi justru kalau Poli tutup IGD jadi penuh. Betul, kayak pasar. Jadi semua lajur masuknya pasien itu kan ke IGD karena memang karena Poli tutup. Ya seperti itu. Jadi memang apa ya Dok, karena ini sudah rutinitas tahunan. Bagi yang jadwal shift ya terutama itu mungkin ada yang sudah biasa, ada yang artinya kita enjoy aja dimanapun kita bekerja ya. Karena itu juga sebenarnya antar kita pun kan juga bisa diskusi ya Dok. Artinya tukeran jadwal gitu ya. Kayaknya mudik saya mau ini aja deh, agak mepet di belakang. Gantian sama temen. Iya gitu Dok. Jadi ya memang jadi nggak ada sampai mukulin kepala UGD gara-gara jadwal ya. Emang itu yang koas itu ya Allah. Jangan ya Dek ya. Aduh. Oke, gawat kali ini Bang. Gimana nih Bang? Oke, kita lanjut nih. Kalau di UGD itu ada warna-warni, merah, kuning, hijau, warna apa lagi? Hitam Dok. Hitam. Sebenarnya hitam. Hitam tuh yang merah, kuning, yang hijau. meninggal. Iya. Oh iya, oke. Diceritain. Jadi masuk UGD itu kan ada, kalau kita di Poli ada nomor urut antrian. Itu sesuai antrian. Kalau di UGD antrian berlaku nggak? Aduh. Mohon maaf ini dokter di IGD ini. Iya, mohon maaf ini teman-teman semuanya. Jadi di IGD itu ada warna merah, kuning, dan hijau. Bukan karena genre UGD itu reggae. Cuman bukan genrenya itu boyo, cuman itu adalah suatu pertanda atau itu suatu jalur. Jadi kita menandakan di UGD itu ada jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau. Yang tadi disebutkan Dokter Arlin itu kan kalau di klinik itu kan ada antrian 1, 2, 3 berdasarkan pendaftaran, kedatangan. Nah, tapi mohon maaf kalau di IGD itu bukan berdasar itu bukan berdasar itu Dok. Jadi kita itu ada skalanya. Namanya itu triase. Jadi proses triase atau proses pemilahan status kegawat daruratan dari pasien. Nah, dari hijau yang paling ringan hingga merah yang paling kritis atau paling parah yang harus segera mengancam nyawa, mengancam ekstremitas yang harus segera diselamatkan. Kalau nggak mungkin akan mati selamanya gitu ya. Betul, seperti itu Dok. Kalau yang kuning ini ya tengah-tengah ya. Jadi ya tidak gawat banget tapi juga tidak ringan banget. Tapi dia gawat tapi tidak darurat. Betul, dia gawat tapi tidak darurat. Yang di hijau tuh dia tidak gawat dia tidak darurat. Iya, tidak gawat, tidak darurat. Sudah tidak gawat, tidak darurat. Datang jam 1:30 pagi. Ya kenapa kita bikin langsung keluar tanduk di kepala ya. Ini nih emergensinya apa guys? Ya gitu. Itu memang kalau secara itu tidak ada emergensi ya, tapi apakah kita terima? Terima dong. Kita senyum nggak? Senyum dong. Tapi kan ya mumpung ini juga ada tempat saya untuk menjelaskan. Jadi sekalian. Tolong dijelaskan. Jadi memang nanti ketika ada pasien walaupun datang duluan dan itu triase hijau misalnya, terus tiba-tiba ada pasien itu dibawa ambulan, dibawa polisi atau dibawa siapapun itu, masuk 3 orang, 4 orang yang itu notabene-nya itu pasien gawat darurat langsung masuk ke triase merah. Mohon maaf untuk yang hijau, kita tadi kan sudah waktu awal kita sudah periksa triase ya Dok. Jadi tanda-tanda vital dan segala macam itu kita ibarat kita tunda dulu. Oke, kita skip sementara ya Bu ya, kita yang nangani yang emergency yang lebih gawat dulu. Iya, seperti itu. Jadi kita tangani dari jalan nafas, cara bernafas, kemudian sirkulasi darahnya seperti apa. Kalau itu sudah aman, clear, sudah bisa istilahnya sudah bisa berjalan dengan terapi awal yang kita berikan, barulah kita juga akan menyelesaikan pasien-pasien yang tadi sudah kita mulai di awal. Tadi kita kembali lagi. Tentunya banyak juga kan perspektif dari
masyarakat atau pasien. Di UGD itu lama, maksudnya lama ini sebenarnya kita bisa lihat lama karena apa? Apakah lama karena menunggu pasiennya terlalu banyak atau lama karena kita menangani kasus gawatnya pasiennya yang gawat ini banyak juga, Dok. Iya, kadang-kadang tuh enggak, tiba-tiba ada kecelakaan massal, Betul, tiba-tiba seperti itu. ada longsor, Betul. tiba-tiba ada banjir bandang, misalnya seperti itu. Nggak mungkin pasiennya cuma do re mi Iya, ya, mungkin jadi- fa sol la si do, bahkan mungkin ada 5 oktav langsung masuk ke Iya, RSUD betul. gitu. Jadi- Pada dokter jaganya tuh saya jaga ada berapa dokter? Sekali jaga paling tidak itu ada 2, Dok. Tapi memang rata-rata 2 dokter jaganya. 2. Alhamdulillah ini semakin kesini semakin banyak, Dok. Dulu waktu saya masuk itu dokter Sendiri? jaga 7 orang dan itu siklus. Jadi setiap jaga ya sendiri, Dok. Sendiri berani ya? Sendiri bener. Kalau lagu itu dari Brave Boys itu Dewi Yohani. Oh, Dewi Yohani, aku Dewi belum pernah Yohani. dengar. Nanti aku cari ya lagunya Iya, kayak apa itu. Dewi Yohani. Oke Gitu. deh, jadi di UGD itu punya tenaga kerjanya siapa aja nih dokter? Kalau di Poli kan saya ditemani perawat, nanti ada farmasi. Kalau di UGD apakah lebih komplit dari itu lagi? Oke, IGD tentunya itu adalah suatu instalasi yang cukup komplit untuk Besar ya? ya untuk layanannya juga banyak, artinya sumber daya manusianya atau pekerja yang ada di IGD tenaganya itu juga banyak. Banyak ya. Dari yang tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan. Kita di depan itu langsung disambut. Nanti teman-teman yang ya semoga sih tidak ke IGD ya. Cuman kalaupun nanti ke IGD karena suatu keadaan yang harus ke IGD, itu datang itu langsung disambut oleh security kami di Bukan depan. kalau ke ide bayar arisan, nggak usah gitu. Oh, iya. Itu lain lagi ya. Itu dolan. Itu ya, jadi ke IGD-nya ya, tapi jarang ya ke IGD kok iseng gitu kan, Iya. jarang. Biasanya ke IGD itu ya karena sebenarnya terpaksa karena sakit ya. Nggak ada yang saya nawa itu mau sakit mau jalan ke IGD ketemu dokter-dokter yang Kirain, cantik-cantik atau saya yang mau beli ganteng-ganteng. takjil di IGD. Saya mau cari takjil, siapa tahu ada Saya yang tak mampir IGD dulu gitu. iya. Siapa tahu kan seperti itu, tapi kebanyakan yang datang ke IGD adalah suatu kondisi yang memang tidak diharapkan. Ya sakit itu kan tidak diharapkan gitu. Dan tidak diimpikan. Dan tidak diimpikan. Nah, Oke, itu. jadi ada dokter, ada perawat. Betul. Jadi ada masuk ada security, masuk langsung di triase tuh, Dok. Bisa dengan dokter umum, perawat, terus bidan, terus kita juga ada tenaga tambahan di transporter atau adminnya seperti itu, Dok. Itu kemudian masuk, terus nanti ada pendaftaran, Dok. Jadi pasiennya kita periksa untuk dilakukan triase, keluarganya untuk melakukan pendaftaran. Jadi sekaligus. Nah, kemudian itu sumber dayanya itu, Dok. Terus setelah itu diapain, Dok? Misalnya gitu. Jadi di triase kan nanti dipilah-pilah. Apakah ini butuh ruangan Rawat isolasi? inap, apakah rawat jalan? Iya. Jadi kalau masuk UGD belum tentu harus opnam ya, bisa jadi pulang kayak gitu. Iya, betul. Bisa jadi IGD. dioperasi ya. Betul. Di IGD itu keluarnya itu variatif ya, Dok, tergantung kasusnya memang. Datangnya oke, terus di IGD mengalami perburukan juga bisa, Dok. Sehingga kok tadi ini, nah itu namanya adalah perjalanan penyakit. Jadi perjalanan penyakit itu memang ada, bukan karena masuk IGD terus jadi ngedrop itu, bukan, tapi memang perjalanan penyakitnya seperti itu. Masuk untuk dilakukan rawat inap, masuk untuk dilakukan operasi segera, seperti yang paling sering saat ini ketika kegawat daruratan ibu hamil. Ya itu kan kita mungkin ada harus segera seksio-sesar. seksio sesar dengan target kurang dari 30 menit, Dok. Iya, harus sudah dikirim ke OK. Harus segera dikirim seperti itu, dan bisa masuk nanti rawat jalan, kemudian bisa kontrol di Vaskes 1 atau ke dokter spesialis, tergantung nanti menggunakan apa dulu ini sponsornya, sponsor dompet pribadi atau sponsor dari JKN. Kalau JKN aturannya ketat banget ya. Iya betul, Dok. Jadi nanti kita bahas ya, Dok, ya, untuk JKN juga Nanti supaya kita kulitin satu-satu. betul. Jadi ini harapannya sih bisa membuka wawasan ya, Dok. Jadi wawasan
per IGD-an, terus persyaratan atau apa ketentuan syarat dan ketentuan syarat dan berlaku, ketentuan SK berlaku. Sehingga nanti supaya bisa lebih jelas kan seperti itu. Kemudian di UGD juga ada laboratorium situ ya. Ada, Kemudian untuk ada radiologi untuk situ. di IGD sendiri memang ruangannya itu terbagi dok. Ada ruangan non bedah, ruangan bedah, kemudian ruangan anak termasuk neonatus, bayi baru lahir, kemudian ponek dok, kita juga ada ponek. Jadi ruangannya itu sendiri. Ya untuk gawat darurutan ke ibu hamil dan neonatus itu ada. Isolasi juga ada dok. Ada ya. Kalau dulu ada isolasi COVID, sekarang udah nggak ada. Sekarang isolasinya untuk TB mungkin tinggal ya. TB ya. Tapi TB itu nggak emergency ya. Iya, kecuali yang emergency. Kecuali yang sesak napas mendadak. Napasnya sudah itulah. Sama ada radiologi juga ada dok di sini. Kita punya radiologi satelit sehingga ketika butuh ronsen kasus-kasus paling sering itu kasus tulang, kasus kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja ya seperti itu. Tinggal ronsen dulu, kita lihat. Yang jelas sih ABC atau jalan nafasnya dan sirkulasinya baik, kita ronsen. Kita yang stabil gitu. Oke. Jadi fasilitasnya tadi udah komplit ya, karena itu memang harus ada dan diamanatkan oleh akreditasi ya dok ya. Iya betul. Harus ada nih, ada syaratnya, ruangannya harus sekian dan yang harus bisa dilayani bla 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 bla. Kok yang komplit tuh kayak CT scan nggak mungkin, kita nggak di IGD ya, CT scan di ruangan yang radiologi beneran yang sana tuh satelit. Jadi ini radiologi cabang, yang satu pusat. Yang satu pusat. Ini kantor cabang. Ini kantor cabang. Gue ada farmasi juga ya dokter ya. Farmasi juga ada jadi satelit. Untuk obat-obatan emergensi ada di sana. Jadi kalau misalnya mungkin besok kalau lebaran karena poli tutup itu nanti IGD bakal rame nih, orang yang kehabisan obat gitu ya dok. Boleh dilayani di UGD dok, tapi kan nggak nginep ya. Betul. Jadi ini ada informasi juga dok, di IGD itu kan ada apotek atau farmasi ya yang itu bisa diakses dari dalam untuk kebutuhan internal dan bisa diakses dari luar. Oh boleh, kita bawa resep karena mungkin apotek juga tutup. Iya, apotek tutup. Gak ada obat. Gak ada obat, obatnya nggak ada. Kita boleh nggak beli dari luar? Dulu tuh nggak boleh ya. Iya, sekarang dulu udah sama boleh. akreditasi itu nggak boleh. Rumah sakit tuh hanya untuk intern saja. Tapi ternyata kedepannya ini ya kasihan juga kalau dia butuh banget. Sementara apotek juga libur sesuai tanggal merah. Hari Minggu libur, hari libur. Ya udah mau kemana lagi mereka mencari obat ya. Jadi kita mencoba, sebenarnya rumah sakit mencoba memfasilitasi apa yang bisa mempermudahkan masyarakat gitu. Kemudian kalau ini dokter, kalau sakit gigi boleh nggak ke IGD? Oke. Sakit gigi, jadi kita kembalikan lagi ke rulesnya. Sakit gigi masuk ke IGD pasti akan ditriase ya dok. Nah kalau ditriase ini tergantung nih, ini nyeri giginya yang seperti apa. Apakah itu ada yang bengkak sampai tidak bisa makan minum, sampai nemen banget pokoknya. Nemen sampai dehidrasi. Nah itu boleh bisa tuh rawat inap karena dehidrasi, low intake seperti itu. Tapi sakit gigi karena gigi berlubang atau gusinya bermasalah seperti itu kan termasuk di triase hijau dok. Artinya tidak gawat dan tidak darurat untuk saat itu. Cuman dia butuh pengobatan aja ya, bisa rawat jalan. Nah, namun kalau di IGD itu kan memang yang jaga adalah dokter umum dok, dan tidak bisa tindakan untuk misalnya membersihkan gigi, menambal, karena kita memang tidak ada dokter gigi jaga IGD. IGD-nya seperti itu. Jadi kalau untuk mungkin terapi sih untuk mengurangi gejala, mengurangi nyerinya mengurangi seperti bengkak, itu mungkin bisa dibantu ya. Iya, bisa dibantu, dan itu untuk istilahnya memperpanjang waktu sampai ketemu dokter gigi. Nah, seperti itu dok. Ya kalau seminggu lagi kasih seminggu. Iya, seperti itu. Soalnya kan besok libur lebaran ini kan lumayan panjang ya, 9 hari ya. Maksudnya hari Sabtu tuh udah tanggal merah besok itu. Sabtu merah. Kalau yang bahkan di kalender itu 28 kan sudah cuti bersama. Oh iya kak. 28 itu kan cuti bersama nyepi ya. Nyepi 29 nyepi, 30 hari sudah libur minggu.
Gitu dok. Yes, Oke, jadi tadi ada warna-warna ya, merah, kuning, Ada hijau. warna-warna merah, kuning, hijau. Jadi jangan merasa tidak dilayani kalau kok aku udah diperiksa kok lama banget ya, nggak disentuh lagi sama dokternya atau sama perawatnya atau sama apa. Kemungkinan waktu itu ada yang emergency, ada yang nyawanya udah harus segera dikorong saat itu juga. Kalau enggak, malaikat maut menjemput gitu ya dokter ya. Betul. Walaupun memang kita tidak bisa 100% menghentikan ini ya, Iya, kematian ibarat sebisanya seperti itu. kita, Sebisanya kita. Maksudnya sesuai dengan prosedur yang kita kuasai atau ya memang protapnya seperti itu dok. Ya, jadi kita tuh cuma bisa berusaha, Tuhan Berusaha, yang menentukan. Betul. Oke, kemudian untuk RSUD Sionegoro sendiri itu punya si Jago ya. Oh iya. Jadi si Jago ini adalah salah satu kebanggaan RSUD Sionegoro karena udah menjuarai di tingkat provinsi ya dokter ya. Iya. Itu kejuaraan apa itu waktu itu? Bukan Itu, taekwondo kan ini bukan ya? Bukan, waktu itu apa? Pencak silat. Bukan ya. Bukan. Kan namanya si Catur, Jago. bukan? Oh iya, iya. Iya, si Jago. Jago. Oh, Dikira iya, si iya. Jago itu jago silat kan? Jago silat bukan ya ternyata ya? Ternyata memang si Jago ini Singkatan dari apa dok? siap jemput ambulan gratis. Oke. Gitu. Jadi pada dasarnya adalah kita memperpanjang tangan rumah sakit sih dok. Jadi jemput bola. Jemput Enggak. bola. Jemput pasien Jemput bukan pasien, bola. bukan bola. Ini bukan main bola. Jadi jemputnya jemput pasien. Oke. Nah, iya kalau jemput bola kan ini ya maknanya Kita lagi banyak main ya. bola ya. Bola liar, Iya. atau bola api kan. Ya itu benar. Jadi jemput pasien Jemput pasien ke rumah Jadi, sakit. Dan jemput pasiennya itu juga bukan sembarang pasien, bukan sembarang pasien. Iya, Dok. kalau misalnya aduh sakit nih, sakit panu, minta jemput nggak bisa. Nah, itu. Walaupun judulnya gratis ya, tapi kalau sakit-sakitnya juga SK berlaku. ada jeprek bintang. Yes. SK berlaku. Nah, itu tentunya yang relate atau yang berhubungan dengan IGD, Dok. Kegawatan. Jadi, kegawatan. Iya. Jadi karena kita itu asal muasalnya itu melayani atau memperpanjang tangan rumah sakit untuk kasus gawatan, kita melakukan assessment dulu. Ya, assessment, bagaimana cara kita mengassessment? Biasanya keluarga atau pasiennya telepon atau video call. Kalau telepon pun kita minta untuk video call. Supaya apa? Yang pertama kita bisa melihat kondisi realnya. Real time-nya kayak seperti gimana? apa? Yang kedua menghindari telepon iseng juga. Oh iya betul. Banyak sekali ya kasus-kasus orang iseng seperti itu. Karena ini kan nomornya juga sudah dipublish di mana-mana. Takutnya juga ada yang memang benar-benar butuh atau memang untuk yang lain, hanya untuk orang-orang iseng seperti itu. Kita untuk memastikan saja ya. Valid nih, ini valid, kondisinya seperti apa. Barulah kita tanyakan ke kronologinya, kita akses dan kita siapkan armadanya ya. Jadi ambulan, driver, ada tim perawat yang akan meluncur. Nanti kan kita dapat kontaknya atau dapat lokasinya dari Sherlock, Dok. Sherlock ya. Iya, jadi kalau jauh gimana? Nah, kalau jauh ternyata yang nelpon dari Cirebon. Nah, itu. Kalau nelponnya jadi dari syaratnya jadi itu lingkungan Wonosobo ya? Iya. Lingkungan Wonosobo, dan itu kan memang pada awalnya dulu kita bekerja sama dari TSC 119. Sekarang udah nggak? Masih. Oh, masih ya. Terus puskesmas di awal itu puskesmas semuanya. Sehingga pernah itu kita ada kasus pasien di Wadas Lintang atau di Kaliwiro ya. Si Jago berangkat, puskesmas berangkat, ketemunya di Sawangan, Dok. Dia ketemu di jalan. Oh gitu, ngopernya di sana. Iya. Kenapa kok perlu dioper? Karena memang si Jago ini ambulan yang ya kita dari dulu sih bilangnya ambulan rasa ICU gitu ya, Dok. Gitu, sehingga ya. waktu dijemput itu udah langsung kepapar nih, langsung kepapar sama peralatan macam-macam dan itu dipandu oleh dokter yang ada di sini, dokter yang ada di IGD. Dan nantinya jadi ini kan sebuah rantai ya, Dok. Rantai awal, rantai tengah, rantai advance. Nah, jadi supaya rantainya itu nyambung, nah seperti itu kan komunikasi terus ya. Dari pertama awal dijemput, kemudian waktu dioperkan di jalan itu
dan di rumah sakit itu udah siap dengan apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan dokter jaga lakukan ketika pasien itu sampai, sehingga sudah prepare. Misalnya pasien STEMI atau serangan jantung gitu dok, itu paket STEMI-nya sudah siap, semua inform consent, indikasi, EKG ada di mobil ya berarti edukasi itu sudah disiapkan. Kalau di mobil ada EKG dok, jadi sudah. Jadi kan untuk ada kardioversi juga. Ada AED. Oh iya. Iya, otomatis. Jadi nanti tinggal template pad, tinggal ikuti instruksi. Ya. Kita RCP terus shock, tinggal pencet kayak gitu. Sekarang sudah alhamdulillah tahun kemarin itu kita difasilitasi untuk AED. Otomatis, yang defibrilator otomatis yang biasa kalau di luar negeri itu kan di bandara banyak, di terminal kereta api dan orang-orang di sana kan basic life supportnya jalan dok, sudah dilatih wajib. Dan ini mungkin kedepannya harapan saya juga Indonesia pun bisa mengikuti. Jadi semua orang. Sebenarnya gampang itu bisa. Bisa ya dok? Bisa kalau nggak dikorupsi. Waduh. Kita ngomongin apa sih gitu ya? Jadi ngelebar kemana-mana. Klasemen pertama siapa ya? Liga, jangan salah. Liga yang korupsi, juara dok. 1 bisa dikalahkan oleh yang nomor 3. Waduh. Jangan iya, dibahas pusing. Oke. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Itu kalau uangnya dijentret. Itu udah keliling bumi itu kayaknya bisa berapa kali ya. Apalagi kalau uangnya itu 2000-an. Wah. Bisa ketutup itu. Kayaknya sampai planet Mars juga cukup itu. Kayaknya bisa. Oke deh. Terus berarti kalau yang kaitannya dengan dokter sampaikan tadi, berarti dokter dan perawat IGD itu punya sertifikat khusus dong yang harus mereka punyai. Itu syaratnya apa? Iya, syaratnya pelatihan. Memang dari standar pelayanan minimal itu kita semuanya wajib main. Wajib wajib untuk mempunyai sertifikat kegawat daruratan misalnya. Kalau dokter seminimal itu ACLS dong, Advanced Cardiac Life Support. Kalau yang teman-teman perawat bidan itu bisa BTCLS, itu malah digabung, basic trauma, terus jantung dan trauma, bantuan hidup dasarnya itu bisa tercover. Bidan juga sama, BTCLS atau yang lebih menjurus dari itu untuk resusitasi neonatus dan kegawat darurat obstetri itu juga harus. Nah dokter ini bisa berkembang nih dok. Jadi selain ACLS nanti ada yang bisa ambil trauma life support, ATLS. Bukan aja ATLS, kemudian banyak lagi LS yang lain, neuro, ada yang saraf, ada yang mungkin dari penyakit dalam, yang AMED misalnya seperti AMED itu juga ada kemarin yang ambil pelatihan yang trauma sudah ada ya, dan resusitasi neonatus pun juga dokter juga ada yang ambil. Dan itu dimasukkan dalam akreditasi ya? Iya dok. Memang itu harus minimal semuanya harus punya yang basicnya dulu. Kalau ada yang sekolah lebih, alhamdulillah. Kalau dari RSU difasilitasi nggak dok untuk pelatihan ini? Alhamdulillah difasilitasi. Selama ini saya difasilitasi terus, terima kasih. 100% ya? 100%. Ada yang harapannya 120 kan dok? Uang jalan. 120 tapi ya kalau dulu nih disponsori 150%. Oh ya. Tapi ya alhamdulillah kita tetap 100%. Lumayan. Thank you RSU ya. Ya semoga nanti bisa di expand. Wah. Berapa persen lah ya? Ya kira-kira seperti itu. Jelaskan. Oke, kemudian di IGD itu ada peralatan canggih apa aja sih yang orang-orang perlu tahu? Oh ini kalau di IGD sini, wih komplit banget guys gitu ya. Apa dok? Betul. Tentunya di IGD itu untuk ini dok, misalnya satu defibrilator itu belum, ya itu hanya ada di IGD mungkin ya. Iya. Yang lain sih ya ada sih di ICU, maksudnya yang selalu ada pasti di IGD ada defibrilator itu. Kalau teman-teman semua bisa membayangkan seperti adalah di film-film. Iya, seperti di sinetron yang kayak setrika itu. Oke, setrika.
Ditaruh di mana? Di dada. Ha-ha. Ya, nanti ditaruh di sebelah sini sama sebelah sini. Kemudian kita Diinjek. kejutkan. Iya. Dengan kata-kata. Kejut listrik. Dengan kata-kata I'm clear, you are clear, everybody clear. It's okay. Jet. Nah, Jet. supaya apa? Supaya kenapa kok clear? Bukan sampo ya. Kenapa kok clear? Supaya kita, teman kita atau siapapun yang di sekitar tidak kesetrum. Iya, tidak kena setrum. Karena itu gawat juga kalau kita nyetrum malah kita kesetrum kan, Dok. Iya, seperti Waduh. memberi halilintar ke orang itu gitu ya. Iya, betul. Iya, oke. Nah, kalau kita kesetrum kan rasanya kayak ser-ser gitu ya, Dok. Ah. Takutnya itu nanti dikira cinta kan. Bisa aja dokter catur ya. Loh, ini kok kesetrum? Waktu ngecek alatnya, Oh, loh ini iya, kok iya. kesetrum? Loh, apakah ini cinta kan? Gitu. Oke, jadi pasti ada Aja. defibrillator. Defibrillator. Kemudian yang kedua, kita juga ada Rekam jantung juga rekam pasti jantung, ya. EKG. Mhm. Kemudian kita juga ada USG, Dok. OSG, OSG untuk ada. kandungan tertentu Tapi ya. lebih untuk ke kandungan. Untuk Iya, dia emergensinya. Iya, betul. Ya, kemudian ada ventilator juga, Dok, sebenarnya. Ventilator. Jadi ventilator itu alat bantu nafas. Jadi kita dipasang dulu selang dulu. Dipasang selang, terus nanti disambungin oleh alat. Nanti nafasnya dibantu. Jadi lebih memudahkan untuk petugas dan pasien dan terukur untuk mengatur nafasnya itu, Dok. Iya. Itu termasuk alat canggih. Kemudian ada alat monitor juga ya. Betul. Seperti pasien di monitor. ICU Iya, atau ICCU. betul. Kemudian ada oka minor juga ya dokter ya? Ada Dok, ada ruang tindakan itu tadi, oka minor. Dan ini, Dok, ya spill dikit ya, Dok. Ah, Ini karena rumah sakit kita ini ya akan menjadi atau sudah menjadi tipe B ya, Dok. udah ya. Insya Allah sudah. B kecil. Iya B kecil atau B besar ya? Ya B lah, Dok. B Latin. B min bukan ya? Oh, bukan ya. Ini Oke, B plus oke. menuju Sudah B. Ah. A plus. Itu besok ada di samping ya, maksudnya di area IGD itu ada seperti ini, Dok, di kota-kota besar, Dok. Apa tuh? Jadi ada misal kita buat apa? Cath lab. Oh, Untuk ya. ini jantung intervensi atau neurointervensi. Iya. Terus bedah OK yang ada di IGD. Memang IGD yang saat ini itu salah satu hasil perombakan setelah COVID, Dok. Waktu COVID itu bagaimana caranya ya, dulu waktu itu Dokter Han itu membuat IGD itu putar balik isolasi non isolasi. Kalau dulu kan pasien COVID lebih banyak. Iya. Jadi isolasinya itu Jadi COVID-nya 90%. betul. Isolasinya yang non-nya- dominan. Sekarang Setelah berkurang dibalik non isolasinya yang dominan. Iya, betul. Jadi memang sangat dinamis. Sejak negara api menyerang ini sangat dinamis. Semoga nggak nyerang lagi ya. Iya. Soalnya rada-rada trauma itu. Iya, Dok. Jadi aduh. Iya. Nightmare lah pokoknya itu buat semua nakes ya. Jadi Iya. waktu zaman COVID juga aku tuh pernah gini ngomong ke suami gitu. Iya. Nanti kalau aku tertular dan aku ternyata sakit dan ternyata aku jihad, aku di sini aku mati, aku nitip anakku ya. Aku udah ngomong gitu waktu itu. Aduh. Ke bapak ibuku juga. Tapi waktu itu malah ayahku meninggal sebagai korban COVID ya. Oke deh. Itu iya. Ya, iya memang saat itu Saat karena itu kasus baru ya, Dok. Maksudnya kasus pandemi. 100 tahun sekali. Iya, Pandemi yang mengerikan. iya seperti itu. Jangan sampai terjadi lagi. Nggak mau ketemu 2 kali ya. Ketemu PPKM apa itu, Aduh, social gitulah. distancing, semuanya susah. Yang social distancing orang yang kerja di kantor enaknya bisa kerja di rumah, kita nggak bisa ya. Iya. Kita kerjain tetap di rumah sakit ketemu pasien. Yang ya. lain social distancing malah kita deketin. Oh ya. Pasiennya kita deketin. Siapa yang meriksa nanti kalau kita juga social Kita distancing? jauh ini. Jauh. Kasihan nanti. Enggak. Oke deh, next nih kita ngobrolin. Jadi tadi si Jago bisa diakses oleh warga Wonosobo ya, atau mungkin warga Banjarnegara yang perbatasan Wonosobo lebih dekat mungkin bisa juga ya. Asal jangan jauh banget ya, warga misalnya Banyumas gitu. Iya. Ibarat kata ya, Dok. Ibarat kata. Orang luar negeri pun ketika di kebun teh Tambi Kemarin ya. ada membutuhkan bantuan Kita kayak kirim gitu, itu. kita jemput. Kita kan
ini ya, Wonosobo itu salah satu destinasi wisata Iya. cukup ciamik ya. Jadi banyak kecelakaan di sana juga. Iya, kasusnya tuh ini. Boleh kita Dok. ngobrol nih, asik nih. Tadi beliau udah spill ke saya beberapa kejadian-kejadian yang menarik secara kasus tapi tidak menarik buat korban ya. Iya, betul. Misalnya apa kemarin, ada kasus apa kemarin? Kemarin itu kalau ini kita bahasnya yang wisata dulu ya, Dok. Wisata itu keples ya, ini misalnya tersandung di kawah. Terus patah tulang. Iya, Dok. Itu Minta jemput. minta dijemput. Kalau enggak yang kemarin itu diantar, kebetulan pas yang itu diantar. Kemudian kedinginan, Dok, hipotermi. Hipotermi. Karena di sini banyak gunung ya. Banyak gunung dan lagi musim hujan. Betul. Sekarang kalau daki gitu ya. Iya, itu yang ada pasien hipotermi juga ada. Kemudian pasien-pasien ada yang pasien dari Jerman atau dari mana ya? Itu juga masuk tuh. Ada yang wah, kita kalau bule-bule itu bisa masuk. Jadi memang harapannya tuh kita semua dibekali bahasa Tarzan. bahasa Inggris secara gampang lancar. sekarang di sini udah ada Oh iya, Google benar. Translate. Iya. Mau pakai bahasa semut juga bisa diterjemahin sama Google Translate nanti. Iya. Lalu sampaikan ke semut, aku Iya. mau ngomong ini gitu ya. Iya, sekarang udah pakai Iya, AI. gitu. Iya, begitu deh. Jadi itu kemudian di IGD itu kasus-kasus yang luar biasa itu kalau misalkan kasus kejadian yang terjadinya secara bersamaan, Dok. Misalkan dulu itu pernah ada kasus ledakan gas di Geodipa itu loh, Dok. Iya, karena Wonosobo itu punya banyak sumber gas alam, Iya. Geodipa namanya. Iya. Itu di atas, dari sini jalan 1,5 jam ya kira-kira ya. Sekitar itu. Nah itu tuh kejadian tidak diinginkan, diharapkan, tiba-tiba terjadi ledakan dengan banyak korban ya, dokter. Betul, ada waktu itu ada juga yang meninggal. Terus ada yang masuk di perawatan intensif di ICU karena sesak memang. Curiganya ini memang keracunan gas apa ya, gas belerang ya. Beneran apa gas CO ya? Gas CO atau gas belerang. Nah, intinya itu karena teknisi ya mungkin. Karena gas yang itu tuh tidak berwarna. Iya, tidak berwarna, Tapi tidak kadang berbau. kalau kita terpapar gas yang baunya sama kan kadang sama ya, maksudnya ya udah biasa, tidak ada suatu perubahan bau. Kecuali yang tadinya bau pewangi, Ikan asin, nah itu baru berubah. Tapi kalau Ada itu bau ikan asin terus sih, gitu ya? kepapar terus itu kan Nggak kerasa. tiba-tiba pingsan aja udah, atau tiba-tiba langsung Pingsannya sesek. berjamaah gitu. Sesek Tiba-tiba ya, sesak. sesek kayak gitu. Itu yang Nah, cukup. kalau kayak gitu tekniknya gimana itu? Misalnya ada 7 korban, sementara kalau pakai ambulan itu isinya cuma 1, apa ditumpuk-tumpuk di ambulan 3 orang? Ya. Itu tergantung ini, Dok, tergantung dari kondisi pasien sih, Dok. Jadi kalau memang pasiennya itu Masih bisa sesek ringan, duduk-duduk, bisa ya. duduk, akut. Kalau yang harus bed rest harus Kalau yang bed harus rest. tiduran dan susah untuk mengelola nafas itu ya memang tidak bisa ya. Kalau sumpek-sumpekan malah pada rebutan Pada butuh oksigen ya. oksigen. Jadi, ini punyaku nih langsung disedot tuh. Jangan ambil, ini punya aku. Iya. Rebutan oksigen nih. Oke. Nah, gitu. Itu yang kasus itu. Terus ada kasus yang lain lagi tuh kalau yang bencana alam lanjut. Oh iya, bencana alam. Oke, kalau bencana alam tuh memang kita di rumah sakit itu ada namanya BSB, jadi Brigade Siaga Bencana. Wah, Oke. Ciamik Keren banget ya namanya ya. Ciamik itu punyanya rumah sakit. Itu dan semua rumah sakit punya apa enggak sih kayak gitu? Belum tentu ya. punya, Punya, harusnya punya, karena BSB ini adalah salah satu standar Akreditasi. pelayanan minimal. IGD. Oh, oke. Jadi itu harus tercontreng itu checklist itu supaya itu Harus ada. ACC nih udah Jalan SPM nggak? nih ya. Oke. Kita masih ada BSB itu masih di naungan rumah sakit, ada satu tim yang itu koneksinya sudah banyak. Di sini ya dipunggawai oleh Mas Nunung, Mas Nungkis Poro. Mas Nungkis ini punya banyak channel juga dari SAR, dari relawan. Nah, ketika ada bencana, ada apa, pasti ada informasi di situ. Iya, langsung masuk ke grup itu ya. Betul, dan itu nanti
kayak kemarin ini dok yang di Pekalongan yang longsor itu kan kita mengirimkan tenaga bantuan bantuan dari BSP itu. Nah tentunya yang dari IGD ada dokter IGD yang ke sana tuh dok. Itu dokter Tivano sama ada bidan juga. Ada bidannya Mbak Nova dari IGD juga. Nah itu ke sana membuat posko pelayanan kesehatan, pengecekan seperti itu dok. Bisa sebenarnya dulu waktu bencana di Cianjur ya dok. Pernah ya yang gempa Cianjur gempa ya. Oh iya. Cianjur gempa itu juga ngirim ya. Iya, itu lebih lama, 3 hari 2 malam apa ya. Kalau yang kemarin 2 hari 1 malam. Karena jauh, kalau cuma singkat capek di jalan. Jadi, ya. supaya manfaatnya itu lebih. Dan aksesnya kalau yang dulu tuh menurut cerita yang berangkat itu ya aksesnya itu ya cukup lumayan jelek. Iya, lumayan kurang baik. Jalannya mungkin ya, tapi harapannya ya selama tidak ada bencana ya dok ya. Doanya selalu. Semoga. Iya. Tapi Aman. bencana itu masih menyesuaikan dengan perilaku. Wah. Waduh, jadi gak enak banget ya bahas ini. Aduh. Iya, moral value-nya seperti Iya gitu ya. Oleh karena itu, maka kalau terjadi bencana di suatu tempat maka harus koreksi diri. Betul, dok. Dosanya apa aja? Banyak mesti. Astagfirullah. Saya sih harapannya ada ataupun tidak tetap kita koreksi ya dok ya, koreksi diri. Supaya menambahkan iman dan takwa kita, masya Allah. Pak Ustadz Catur. Andres, gimana puasa masih mantap. Lemes gaya loh. Terus ini bencana kalau di Wonosobo itu kan karena kita konturnya pegunungan, hujannya deras sekali, boleh dikatakan Wonosobo salah satu kota hujan juga. Bencana yang mengerikan di sini adalah longsor ya dokter ya. Pernah nangani pasien longsor nggak? Kalau sepanjang Kamu di IGD belum? Iya, sepanjang karir saya di IGD itu belum pernah dok yang longsor seperti itu. Cuman kalau untuk kasus longsor yang ketimbun separuh atau apa, itu di IGD ada namanya ruang dekontaminasi dok. Apa tuh? Jadi sebelum masuk zona IGD, kalau pasiennya memang stabil kan, itu dibersihkan dulu dok. Oh iya, kalau enggak lumpurnya kemana-mana ya. Bisa kotoran yang ketika kejadian cat atau apa yang menyelimuti. Kita kan nggak tahu. Tapi pastikan itu memang aman dulu. Jadi memang triase secara visual itu bisa dilihat kan di sebelum masuk ke IGD. Dulu pernah juga itu ya. IGD kita jaga pas lagi ada, aku pernah nonton tuh yang terbang layang, apa sih? Oh iya. Apa tuh? Para layang ya? Para layang, dulu pernah ada kejuaraan internasional. Betul. Tuh di Bukit. Di Garung ya, Dok? Di Garung. Nah, waktu itu aku nonton di pinggir arena itu, jadi ada orang Indonesia yang dia tuh terlalu terfokus terhadap center yang harus dia injak. Akhirnya dia memaksa diri padahal belum nyampe. Akhirnya yang terjadi adalah dia kebanting, tidak bisa bergerak, fraktur servikal. Itu yang paling mengerikan, karena habis itu kan bakal lumpuh terus ya. Iya. Nah itu yang mengerikan dari resiko-resiko para layang itu kan fraktur-fraktur ya. Betul. Kalau frakturnya tangan masih bisa diori, pasien kalau udah sampai yang sini tiba-tiba dia udah tangan kakinya nggak bisa gerak. Udah nggak bisa gerak. Udah itu. Finish karir ya. Waktu itu berarti kita rujuk ke dokter bedah saraf mungkin ya dok. Ya. Nah, kalau sekarang kita punya dok. Kita punya, jadi kita sekarang nggak rujuk lagi, dokter Galan. Dokter Galan, spesialis bedah saraf. Ya itu sudah bisa melayani masyarakat umum di Wonosobo. Dan BPJS. Oh iya BPJS juga, khalayak umum. Dan BPJS. Siap. Iya deh. Oke deh. Terus kita mau ngobrolin lagi nih. Kadang-kadang kan masyarakat suka komplain. Saya udah bayar iuran BPJS sudah puluhan tahun. Kenapa saya tidak boleh rawat inap di sini, guys? Gitu ya. Mereka marah-marah. Padahal sebetulnya tuh yang jadi masalah seperti kita sampaikan di awal bahwa itu ada SK berlaku. Gitu ya. Jadi nggak semua penyakit itu di ACC untuk opnam, apalagi menggunakan asuransi tertentu. Ya, kita terus terang saja untuk BPJS memang rumah sakit ini 90%
pasiennya BPJS. Yang masuk ke IGD juga 90% BPJS, hanya sedikit sekali yang pasien umum. Dan itu kita mengikuti aturan ya dokter ya. Betul bukan sekali. Itu kita yang suka-suka kita ya, bukan ya? Betul, kita mah ada pasien kita layani ya dok. Bahkan pasien minta ambilin apa, nyangkut di mana kita ambilin gitu ya. Kita 11-12 sama damkar. Iya, bener. Apa ya, kalau IGD sih mungkin bukan sedamkar itu ya, cuman kita pernah ada yang nyangkut ini dok, nyangkut besi di tangan, kita harus pakai ini gergaji. Gergaji atau pakai tang yang untuk memotong besi itu loh dok. Ada juga yang ini kejebak cincinnya kejebak, itu juga sering kayak gitu. Tapi kalau yang kejepit pagar, kejepit toples, wafer, itu kita benar-benar ya itu. Itu kalau udah dibawa damkar ke sini kita bantu ya. Iya, kita bantu. Tapi kita nggak bantu. Dibuka itu isinya tetap rengginang. Jadi bukan kongguan. Bukan. Ya. Tetap aja sama aja. Dibuka ini loh. Rengginang deh. Kayak mana ini guys? Kayak mana ini? Tak tahu pun. Nggak tahu pun. Jadi gitu dok. Jadi tadi kembali lagi ke itu ya dok, masalah BPJS. Oke, BPJS itu kan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Itu cita-cita mulianya pasti ada. Siapa yang membuat itu pasti punya cita-cita mulia bahwa warga negara itu pengen dibuatkan seperti asuransi kesehatan. Yang dengan sistem gotong royong, dengan berbagai value yang ada di situ. Nah, cantik banget. Skemanya oke, semuanya bisa ke cover, hidup sejahtera, sehat, sentosa, gemah ripah loh jinawi, itu cita-citanya mulia. Oke. Kita dukung itu, apapun itu yang membuat negeri kita tambah jaya. Pada prakteknya, nah ini yang perlu kita konstruksikan supaya pada prakteknya itu semua itu bisa mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional dan itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama memang untuk edukasi user, customer, edukasi ke masyarakat umum, itu memang masih perlu ditingkatkan dok. Bahkan justru edukasi dilakukan oleh influencer TikTokers, Instagram. Betul. Apa yang boleh masuk UGD? Bersin. Poli gitu. Terus, jadi nanti ada ini kan ada kartu IGD sama poli. Di sini ada kata-katanya kan biasanya. Gitu bersin apa? Tinggal gini atau gini toh. Gitu ya. Aduh. Kita udah pernah buat belum? Belum pernah, Dok. Kayaknya harus dibuat ya. Iya, sekarang modelnya sih trennya kayak gitu ya dok. Jadi itu simple, gampang dimengerti. Karena dari BPJS sendiri itu jarang sekali melakukan sosialisasi kepada pengguna BPJS. Akhirnya yang dibenturkan adalah kami-kami yang di lapangan ini. Apalagi di IGD ya. Kalau di Bangsal saya udah nerima hasil pertarungan di IGD tadi. Iya, jadi memang banyak apa ya dok? Banyak interaksi kita dengan pasien. Jadi sudut pandang POV kalau katakan, point of view ya. Point of view-nya orang-orang itu, saya udah bayar ke BPJS, nggak pernah telat, saya bayarnya mandiri. Saya pas sakit, saya nggak boleh mondok. Iya, saya pas sakit, saya kok ini nggak bisa di IGD, nggak bisa dipakai. Kok saya mau mondok harus bayar umum, nggak bisa dipakai ya, masnya atas permintaan sendiri. Kok bisa gitu? Kok enggak gitu? Kita bertanya, kok enggak gitu? Oh iya, kok enggak? Nah seperti itu. Nah itu jadi rumah sakit dan BPJS itu kerjasama. Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan, BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial itu kan. Jadi yang mengatur untuk ini yang dijamin apa, yang tidak dijamin apa. Kalau kita kan yang melayani. Jadi mohon maaf kita luruskan untuk pasien BPJS dan pasien umum nanti ada perbedaan atau ada apa. Itu
pelayanan kesehatannya itu tidak ada perbedaan, obatnya juga tidak ada perbedaan. Terus kok pasien BPJS tidak bisa gini, tidak bisa gitu, kok pasien umum bisa gini atau bisa gitu? Nah itu kan pertanyaan yang muncul. Nah kalau pasien BPJS kok tidak bisa gini, tidak bisa gitu, karena ada aturan yang mengikat, Dok. Lah yang bayari siapa? Ya pembayarnya itu siapa? BPJS. BPJS punya syarat dan ketentuan, sehingga itu yang mengikat, yang harus dipatuhi, sehingga tidak bisa bebas belanja, ibarat seperti itu. Saya pengen dicek ini dong, saya pengen di ronsen ini dong, saya pengen di CT scan ini dong, tanpa indikasi dari dokter. Jadi harus ada indikasi Harus ada indikasi. Harus ada kegawatan dan kedaruratan. Betul, atau indikasi masuk IGD itu apa saja. Seperti itu sebenarnya harus disampaikan. Tapi kan ya cukup menantang ya seperti itu, karena pasien juga apa ya, penyakit ini ada 100 sekian penyakit yang masa kita yang harus hafal. Itu sebagai khalayak umum kan juga bingung juga ya, Dok kan ya. Istilahnya juga istilah medis ya. Iya seperti itu. Jadi tapi kalau dari polanya itu memang BPJS itu menekankan selesai di fase 1, Dok. Iya, karepnya gitu. Jadi kalau yang pasien dari udah terlanjur masuk, diagnosis fase 1, kontrolnya nggak boleh di rumah sakit. Jadi kontrolnya diberikan. Kasian juga ya fase 1 ya. Jadi dia nggak ngerawat, nggak tahu cerita pasien ini gimana, tahu suruh kontrolnya di sana gitu. Iya. Bapak apa? Oh iya, kemarin gimana? Nah, gitu ya. Iya betul sekali. Jadi kita kalau yang pasien umum, karena beliau tidak ada syarat dan ketentuan atas pembiayaannya, jadi karena dia bayar mungkin sendiri, jadi dalam tanda petik bisa lebih fleksibel, walaupun kita tetap mengedukasi, Dok. Iya, Jadi tetap. saya mau ronsen perut saya ini kemrues melilit. Nah kita sebagai dokter kita juga memberikan edukasi. Bapak yang mau dilihat apa dari kemprusnya itu? Jangan-jangan nggak bisa dilihat pakai ronsen. Ya itu sih haknya jenengan ya. Cuman kalau melakukan hal yang tidak tahu tujuannya kan jadi malah mubazir. Wah kalau mubazir kan juga tidak baik ya, Dok. Iya ini moral value yang kedua, Dok. Ya jadi jangan mubazir. Jadi kita tanyakan juga harus ada indikasi. Indikasinya apa seperti itu ya. Jadi kalau cuma saya tuh pusing baru berapa 3 hari minta CT scan. CT scan emang murah. Betul. Gitu ya. Terus efeknya juga CT scan tuh juga bukan hanya lampu sorot biasa, ini bukan. Ada radiasinya. Iya. Lah siapa yang akan menjamin radiasi itu akan selalu aman? Nah, kan siapa yang mau menjamin? Siapa? Kita semua itu penuh dengan misteri, Dok. Iya betul. Iya kan, Dok? Jadi nggak tahu kapan itu sel itu akan mutasi. Iya betul. Iya karena ya itu gitu dia deh. karena Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Alin. Saya masih bersama Dr. Catur Kurniawan, Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Sionegoro Wonosobo. Oke, kita lanjutin lagi. Kadang-kadang kita juga di bangsal itu ya, Dr. Catur. Salah satu yang menjadi masalah ini masyarakat mungkin perlu tahu juga. Dalam beberapa waktu kadang-kadang itu ada pasien membludak sebludak-bludaknya. Jadi hampir semua rumah sakit dalam waktu yang hampir bersamaan itu penuh. Dan pasien yang masuk ke IGD tetap aja jalan masuk. Sementara di atas yang kita rawat di lantai 2, 3, 4, kita juga yang merawat itu harus memikirkan gimana supaya di IGD itu nggak bluber, jadi harus segera dibawa ke bangsa, karena sebetulnya ada respon time kita ya. Respon time di kalau non gawat non darurat itu mungkin harus naik dalam waktu 2 jam kurang, atau kalau kegawatan di IGD cuma sekian jam ada batas waktu yang harus kita kita ada nilai harus kita putuskan, Dok, betul. Jadi kadang-kadang tuh di atas, kalau misalnya ada kita sebagai pasien atau keluarga kita sebagai pasien, kalau dokter yang merawat mengatakan boleh pulang, maka please tolong pulang. Kenapa? Karena nanti yang gawat di UGD yang benar-benar butuh bantuan untuk opnam nggak punya tempat, nanti yang di UGD marah-marah. Saya kadang-kadang ganti edukasi itu, Dokter Catur, seperti gini. Seandainya yang di UGD itu bapak jenengan napas sudah sampai leher,
cengap-cengap, terpaksa di IGD ditolak karena kami nggak punya ruang rawat inap, karena yang rawat inap udah boleh pulang nggak mau pulang, bahkan minta tambah 4 hari lagi. Nah itu saya akhirnya memberi edukasi seperti itu. Tolong please, kalau memang tidak harus pulang di rumah sakit itu sembuh 100% enggak. Oke, kita nanti mungkin sembuhnya 70% cukup, sisanya nanti sambil rawat jalan, sambil rawat di rumah gitu, dokter catat. Iya, betul. Kadang-kadang kita dikomplain juga sama dokter Ainun, dokter ini di IGD udah inden 10 pasien, dok bisa bergerak nggak nih yang di bangsal, gitu ya. Jadi karena kan bed itu nggak mungkin kita tambah-tambah di lorong-lorong, nanti yang di lorong nanti komplain lagi, loh saya tuh udah kok dirawatnya di lorong. Betul. Misalnya kayak itu komplain lagi pasien, ternyata bednya habis. Waktu zaman COVID memang dimaklumi ya, kita merawat sampai ke gang-gang, kemudian pakai full bed, jadi bukan kasur lagi ya, bukan kasur lagi, tapi yang kayak di tentara punya itu. Pernah menggunakan itu kita dulu ya. Iya betul. Itu tapi kan kalau yang pernah dipakai tentara setelah pulang langsung jadi tentara nggak? Enggak ya. Nggak bisa ya. Pulang dari rumah sakit umum jadi tentara gitu. Apalagi sekarang gini ya, syarat yang ditetapkan BPJS untuk mondok itu, salah satu yang saya dengar adalah suhu badan harus 40 derajat ya dokter. Iya, jadi kemarin sempat ramai di TikTok. Nah itu ya salah satu yang mau saya protes. Kenapa orang dewasa itu 37,5 derajat itu udah munyeng-munyeng, mesti dia langsung cari obat kemana-mana. Nggak 40 derajat tuh udah OTW kemana guys gitu. Apakah nunggu? Kadang-kadang kita pikir, coba itu seandainya itu kamu nunggu dirawat di rumah sakit nunggu 40 derajat, kejang-kejang dulu, nggak sadar dulu, udah dijemput malaikat maut baru boleh mondok. Nah, rasanya nggak manusiawi ya. Betul. Padahal kalau kita kita kembali lagi ke tujuannya dibuat jaminan sosial itu kan untuk mempermudah akses layanan, memfasilitasi orang-orang yang sakit seperti itu kan. Harusnya lebih fleksibel, tidak terlalu kaku seperti itu ya dok. Iya memang dibuat aturan, boleh sih dibuat gitu, tapi jangan 40 derajat. Iya, maksudnya 385 lah paling enggak. Memang masih perlu evaluasi perbaikan dari ininya, jangan terlalu saklek dengan itu, karena pasien demam satu dengan pasien satu demam yang lain kan beda nih dok. Kalau ini kadang-kadang sampai di kita dia baru minum obat paracetamol 2 tablet, pas sampai di IGD 375. Mungkin sebelumnya dia 40 derajat, tapi pas 40 derajat kita nggak ngukur dia. Betul. Pas 40 derajat, misalnya kayak gitu ya dokter. Itu juga bisa. Jadi sangat-sangat variatif sekali kasusnya itu dok. Jadi semuanya tetap mempunyai kebijaksanaan ya, jadi sebagai pasien, jadi sebagai petugas ataupun itu sebagai keluarga juga. Nah, ternyata kita perlu mengimbau juga itu dokter ya. Iya. Dokter, pengalaman buruknya kayak gimana tuh? Karena juga saya kalau mendengar ini keluarga pasien komplain berat, ngamuk-ngamuk, bawa sajam misalnya, gebrak meja, udah dokter itu juga ya, kita juga manusia. Mungkin yang tadi baru mau Allahumma laka sumtu mau Allahumma barik lana mau makan. Hap, langsung ada dok, ada kecelakaan, truk masuk jurang, korbannya 5 orang. Enggak jadi makan itu. Iya kan? Betul. Langsung to the point. Langsung menjahit, ngompres. Tolong jangan diperkeruh lagi, karena kita tuh juga bekerja dengan hati. Mungkin kalau misalnya sisi manusiawi dengan kelelahan yang sangat ya, mungkin dengan 8 jam jaga ya. Iya. Kalaupun itu doremi pasiennya, kalau tiba-tiba ngerujuk langsung 30 pasien, KLL 21 bus. Ya. Misalnya gitu ya, udah pusing banget tuh ya. Iya, itu kan rame, kondisi rame, kita harus berpikir jernih ya untuk bisa mendiagnosa ini, sehingga tentunya memang energi yang dikeluarkan akan lebih dok. Jadi seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu. Oke. Jadi ini aku perlu ini nih, take home message. Dokter sebagai seorang dokter pelaksana yang bekerja dan menghadapi langsung pasien-pasien di IGD, boleh berpesan apa aja dok? Silakan. Oke, untuk take home message pada sesi ini, pada pertemuan ini ya, yang pertama
di IGD ya, perlu diketahui di IGD ada namanya sistem triase yang itu bertujuan untuk pemilahan pasien gawat darurat dan non gawat darurat, tentunya bukan berdasarkan antrian masuk, sehingga semua pasien kita layani dengan paripurna secara proporsional menurut kebutuhan. Intinya kita tidak akan menunda-nunda yang memang sudah masuk ke IGD. Pasti kita akan lakukan yang terbaik untuk semua masyarakat, semua orang yang masuk ke IGD untuk pengobatan seperti itu. Yang kedua, tetap jaga kondisi, karena jangan sampai kita bertemu di IGD dengan kondisi yang sakit. Kita ketemu dengan kondisi yang sehat saja. Iya, betul. Yang ketiga adalah perlu diketahui terkait aturan BPJS dan segala macam, sehingga ketika diajak diskusi dengan petugas di IGD tidak langsung menyimpulkan, tidak langsung naik pitam, tidak langsung mengejudge sesuatu yang A, B, C, D, dan E, F, G, H, I, J. Nah, tapi memang itu sudah ada rules-nya. Kalau perlu memang bisa, kalau tanya-tanya terkait hal rules atau aturan dari BPJS, bisa ke kantor juga bisa. Atau bisa di langsung hotline. kalau mau komplain ke Instagramnya BPJS. Saya lihat Instagram juga aktif. Jadi nggak langsung kita tuh seperti dibenturkan head to head dengan user ya gitu. Karena kita sendiri user ya, misalnya pelanggan internal saya sendiri, misalnya sebagai dokter penyakit dalam, misalnya saya butuh pemeriksaan yang untuk aku sendiri, kalau nggak indikasi nggak bisa. Jadi saya juga membayar apa yang saya minta periksa misalnya seperti itu. Jadi enggak mentang-mentang dokter gratis, enggak. Obat pun kalau memang tidak ada indikasi, saya tidak punya rujukan dari Vaskes 1, saya beli bayar. Sebagai pasien umum. Gitu ya. Selanjutnya kalau ada kasus gawat darurat kecelakaan bisa calling si jago. Yang non gawat darurat bisa non si jago. Banyak ojek online misalnya. Non gawat darurat ya. Kalau gawat darurat Grab pesan makanan gitu. Oh iya. Salah Grab nanti. Seperti itu, dan saya berpesan karena ini juga masih banyak evaluasi, harapannya kita semuanya diberikan kesehatan. Sistem BPJS juga setiap saat diperbarui dengan tentunya lebih baik ya, biasanya dievaluasi dan terus diperbarui menjadi lebih baik yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak istilahnya tidak berseberangan dengan semuanya. Masyarakat oke, nakes oke, rumah sakit oke, BPJS oke, seperti itu. Jadi semuanya win, karena ini juga program pemerintah ya untuk kita sebagai nakes juga masyarakat. Perlu disukseskan. Ya, perlu disukseskan seperti itu. Iya. Ya, mungkin itu dokter. Gitu ya, udah cukup ya? Iya. Kalau seandainya tidak terjadi korupsi 1 kuadriliun itu, mungkin semua pelayanan kesehatan gratis. Gratis. Ya Allah, mimpi bong. Iya. Mimpi ya. Mimpi. Kita tiap rumah dapat mobil. Iya. Yang ada minyaknya kemana nih minyak? Aduh, yang ada sekarang adalah setiap gundul punya utang 15 juta rupiah. You know tak? Setiap lahir. Setiap kepala kita. Setiap kepala. Jadi 280 juta penduduk Indonesia, satu kepala itu punya utang 15 juta. Baik dia berhutang beneran atau tidak. Waduh. Jadi kalau bayi baru lahir langsung dapat utang. Langsung dapat utang. Itu dosa turunan itu. Ya, namanya hutang turunan. Semoga hutangnya bisa dilunasi. Ya. Dan Indonesia emas bisa terwujud beneran ya. Amin. Jadi nggak cuman berita-berita jelek, karena ini aku udah pusing ini dengerin yang begini-begini Liga Champion korupsi di betul. Di Indonesia sangat mengerikan. Jadi benar kalau orang itu kita angka korupsinya tinggi sekali ya. Wah, tinggi banget. Ya udahlah, biarlah mereka yang mengurusi korupsi, kita ngurusi diri kita sendiri saja. Oke deh, nampaknya sudah selesai pembicaraan kita nih dokter. Kapan-kapan kita ngobrolin tentang hal lain lagi mungkin ya. Dokter Catur Kurniawan. Saya menculik beliau tadi, beliau habis
kredensial ya tadi Iya, dokter Dok. baru ya. Iya, benar. Dan kegiatannya yang di IGD juga masih menunggu. Kita tadi culik di 1 jam ini. Dan di belakang studio ada Devita Aditya Wicaksona dan Dika Baskara. Oh, Terima iya. kasih sudah membantu penyelenggaraan Ore. Jadi aku baru tahu nih, biasanya kita live-nya YouTube, ini sekarang live TikTok. Jadi aku sekalian jualan nggak ya? Oke, kita tutup ya. Kita tutup ya. Oh, etalase berapa? Boleh? Etalase berapa? Lagi diskon Boleh? 40%. Oke deh, selamat Dok. puasa bagi yang Selamat menjalankannya. Semoga lancar sampai lebaran juga. Amin. Semoga sehat selalu, tidak ada bencana ya, semoga ya. Karena tuh saya ingetnya tuh kalau namanya libur, lebaran, ada acara, angka kecelakaan di Wonosobo tinggi sekali. Ya Allah, sedih sekali. Iya, siap. Ya, tapi teman-teman selalu jaga kesehatannya, siap siaga. Siap dokter, amin. Doanya saja dok, kita Ya, amin. bisa berjibaku Kita udah siap dikonsulin nanti. Oh iya, siap. Yang penting itu dok. Iya siap. On call. Engkau. Oke, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.